Terima kasih, hari ini saya boleh sharing firman Tuhan. Yang baru pertama kali ketemu, nama saya Julita Manik. Ada dalam satu pengembalaan, satu rayon dengan Ibu Evelyn di sini. Dan hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang victorious woman, ya. Hari-hari ini pelayanan wanita ini semakin dalam hati saya, karena seringkali pelayanan wanita ini kurang terlalu dilihat, atau jemaat juga kurang terlalu melihat. Jadi suka nggak terlalu banyak yang datang, dan biasanya kalau jam 10 kebanyakan adalah ibu rumah tangga. Ya mungkin ada juga yang kantornya sekitar sini masih bisa ikutan. Tapi hari-hari ini Tuhan makin membukakan kepada saya bahwa pelayanan wanita ini adalah pelayanan yang harus dikedepankan. Pelayanan yang harus mendapatkan atensi yang lebih lagi. Karena apa? Karena Tuhan mau memakai wanita untuk jadi berkat yang luar biasa. Ya. Dan hari ini kita mau belajar, karena ini victorious woman, berarti wanita yang mengalami kemenangan di dalam peperangan yang seperti apapun. Kita mau belajar dari Deborah, ya, dari Deborah. Ayatnya panjang tapi saya nggak ambil semuanya. Nanti kalau pengen baca lebih lengkap lagi, kaum wanita di tempat ini, saudari-saudariku bisa membaca Hakim-Hakim 4 ayat 5. Ini gandengan, ya. Jadi kalau mau mengerti Hakim-Hakim 4 harus baca juga Hakim-Hakim pasal 5, yaitu nyanyian Deborah. Nah, Deborah ini adalah seorang wanita yang luar biasa dipakai Tuhan. Hakim-Hakim 4 ayat 3, 4 dan 5, ya kita baca bergantian. Ayat 3 saya baca, ayat 4 saudari-saudariku semua baca, nanti di ayat 5 kita baca bersama-sama, ya. Judul perikopnya adalah Deborah dan Barak. Ayat 3, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas seorang Israel dengan keras. Ayat 4, istri Lapidot. Ayat 5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Jadi ini adalah zaman di mana sebelum beberapa periode sebelum ada raja, ya, Saul, ya. Jadi pada masa itu sesudah Yosua tidak ada, sesudah Musa tidak hanya sampai Gunung Nebo dan kemudian digantikan oleh Yosua. Ada Kaleb juga, dua orang yang menjadi saksi mata kebesaran Tuhan ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika mereka sudah nggak ada, maka semua orang hidup semau-maunya. Ya, dan selalu terjadi setiap kali orang itu hidup semaunya, maka akan terjadi penindasan terhadap mereka. Tapi seperti gak kapok-kapok begitu, ya. Dibangkitkan Tuhan hakim, selama hakim itu ada maka mereka hidup benar. Selama mereka hidup benar maka hidup dalam keberkatan. Tapi begitu hakimnya mati, gitu lagi, balik lagi. Jadi artinya semua kita butuh pemimpin, setuju katakan amin. Orang yang menuntun kita, ya, kita gak bisa hidup, oh saya udah tahu firman Tuhan, saya gak butuh pemimpin, itu gak bisa, saudara-saudara. Dan ternyata dari semua orang yang menjadi hakim itu semuanya pria kecuali yang satu ini. Sosok wanita, ya. Deborah ayat 4 dikatakan seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ayat 5 dikatakan ia biasa. Jadi dia biasa berhadapan dengan orang Israel yang menghadap dia untuk berhakim. Berhakim itu bisa begini, meminta tuntunan, meminta jalan keluar. Padahal pada masa itu mereka sedang dalam penindasan selama 20 tahun. Nah, luar biasanya wanita ini dalam keadaan tertekan sekalipun, kalau penindasan itu pasti bicara apa? Bicara hidup yang gak enak, ya. Bicara segala sesuatu mungkin langka, segala sesuatu mungkin sulit. Tapi gak menghalangi dia untuk menjadi berkat, saluran berkat bagi orang-orang yang datang meminta nasihat kepadanya. Nah, jadi artinya apa? Jangan pernah anggap remeh wanita. Wanita itu di tengah tekanan sekalipun masih bisa jadi berkat. Setuju katakan amin. Hari-hari ini banyak orang, karena namanya masa sosial media, ya, media sosial. Saya sering ada orang minta nasihat sama saya, orangnya saya nggak kenal begitu, ya. Mungkin nggak tahu melihat di Instagram beberapa statement-statement yang kuat dari firman Tuhan, menghubungi saya lewat direct message. Minta nasihat. Nah, kebanyakan adalah apa? Wanita-wanita yang sudah nggak mau lagi berperang. Wanita yang merasa hidupnya sudah habis, gak bisa ada jalan keluar. Yang terakhir dia bilang begini, saya sharing sama ibu, bukan saya mau minta uang. Saya minta jalan keluar yang dari Tuhan, yang konon Tuhan itu adalah Allah yang besar. Sudah coba berbagai usaha, suaminya PHK, dia juga mungkin udah usia 40 tahun, ya, kalau mau kerja itu mungkin tidak menjadi satu prioritas. Di tengah-tengah suami juga PHK. Kehidupan pas-pasan, anak harus sekolah, pindah ke Surabaya.
Katanya di sana mungkin lebih mudah, biaya hidup lebih murah daripada Jakarta. Ternyata di Surabaya juga nggak dapat pekerjaan, tabungan semakin menipis. Ada teman yang pindahin, ayo coba pindah ke Bali. Di Bali mungkin lebih banyak opportunity. Sampai di Bali, kemudian hal yang sama terjadi. Sampai dia udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Artinya apa? Ini orang lagi di dalam masa persimpangan jalan. Masih tetap bisa percaya sama Tuhan atau enggak? Tapi saya mau katakan kepada saudari-saudari semua, kalau hari ini kita ada untuk menopang keluarga kita. Kita ada untuk menopang anak kita. Kita ada karena kita ini diciptakan sebagai apa? Life bearer, pembawa kehidupan. Kelihatan kalau kita punya anak, kita tuh sedang membawa kehidupan. Secara rohani juga, keberadaan kita akan mengimpartasikan, membawa kehidupan kepada orang-orang sekeliling kita. Saya bilang, ibu jangan menyerah. Tuhan yang ibu sembah itu besar. Saya cerita, saya punya jemaat dulu ibu-ibu ya. Asal datang ke gereja tuh begging terus. Ya, jadi kalau datang dia kita udah hati-hati nih ngelihat jemaat kita yang kelihatan berada gitu. Dia tahu juga membedakan, punya karunia membedakan ya. Mana yang punya duit, mana yang enggak. Jadi suka ngedatengin gitu langsung nembak langsung. Nah saya mikir nih jemaat kalau diperlakukan begini lama-lama keluar dari gereja. Nah anaknya dibiayain oleh gereja. Makanya saya tanya sama ibu itu, ibu berjemaat tidak? Hal pertama ibu harus berjemaat karena orang yang menolong ibu, kalau ibu tidak punya keluarga yang bisa tolong, itu biasanya orang-orang sel group kita, orang-orang yang kenal kita. Ya paling tidak anaknya lebih bisa dibiayain untuk sekolah. Ibu berjemaat tidak? Dia bilang berjemaat. Tapi gereja saya juga sulit, lagi mau bangun gedung, jadi mungkin tidak ada kesempatan untuk memberikan diakonia. Saya pikir mirip juga sama gereja saya ya. Tapi artinya apa? Saya melihat orang-orang yang saya gembalakan itu tumbuh ya. Saya percaya di tempat Ibu Evelyn, tempat sini banyak gereja ya. Kalau gereja itu berjalan dalam pimpinan Tuhan, pasti kita punya tempat untuk orang-orang yang susah. Nah ini ibu ini tadi minta-minta terus. Nah namanya orang kalau berduit, uang paling rendah tuh 50.000 toh. Ya. Tidak ada tempat uang 20.000 dan 10.000 apa yang 2.000 rupiah gitu ya. Jadi mau ngasih di bawah tuh gak punya uang lebih kecil. Jadi rasanya tiap minggu ditembak. Saya bilang ibu harus belajar berjuang, berperang. Ibu wanita, memang dia sudah gak punya suami ya. Sudah meninggal, anaknya tiap minggu dibawa ke gereja. Tapi begitu minta-minta. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia mulai belajar ya. Dia fight dengan keadaan ekonominya. Mulai dia jual siomay. Ya, dia jual siomay. Siomaynya laris terus. Laris. Setiap kali saya pulang dari gereja mana saya datang ke gereja, udah gak ada siomay buat saya. Ya. Terus suatu ketika dia ngomong sama suami saya, Pak, abangnya Bapak, kokonya Bapak gak kasih lagi saya jualan. Kata dia, rumah Tuhan jangan dijadikan tempat berjualan. Mungkin terinspirasi dari Tuhan Yesus membalikkan meja-meja. Karena memang dia suka di lobi gitu ya, jualan begitu. Akhirnya suami saya tentu beda dong sama kokonya. Kokonya tidak punya hati gembala ya. Kalau Bapak gembala pasti punya hati buat jemaatnya. Boleh Bu, di dekat lift ya Bu ya. Jualan di situ. Tapi yang saya lihat apa? Semangatnya berjuang. Itu yang kita tidak boleh lupakan. Kita ini warrior. Nah kalau kita nggak mengerti akan hal itu. Deborah mengerti tempatnya. Tempat boleh kesesakan. Tempat boleh mengalami penjajahan. Tapi I am a warrior. Orang Israel masih datang. Jangan sepelekan wanita. Warrior or deserter. Nah ada pilihan dua. Karena kita diciptakan warrior. Bisa kita mengerti bahwa panggilan kita itu adalah pejuang. Tapi juga bisa kita meninggalkan perjuangan. Ya. Seorang prajurit yang desert gitu ya. Amsal 14 ayat 1 berkata, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Seorang warrior, dia akan mendirikan, membangun rumahnya. Seorang yang lari dari peperangan, lari dari kenyataan, tidak mau berjuang. Dia sedang menghancurkan rumahnya, dia sedang menghancurkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah kalau dari ayat ini apa yang saudari-saudari semua dapatkan? Ternyata wanita tuh kuat sekali. Berdirinya satu rumah itu bukan pria loh di sini. Yang bangun bisa pria. Tapi yang membuat rumah itu bisa berdiri menjadi bukan hanya a house but a home, itu ternyata perempuan. Tapi dia juga dengan tangannya sendiri bisa menghancurkannya. Nah sekarang kita tilik hati kita masuk kategori yang mana? Banyak orang yang berpikir, bahkan ada pengkhotbah yang mengatakan bahwa perempuan itu lebih kuat dari laki-laki. Namanya penolong selalu lebih kuat daripada yang ditolong. Ya saya pikir ya boleh juga lah ya perspektifnya. Tapi kalau saya lebih suka berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Karena kalau nggak hati-hati kita jadi perkasa-perkasa semua. Suami kita tanduk, kita tindas semuanya. Orang-orang yang namanya pria. Nah saudara-saudara saya pernah waktu masih remaja, pemimpin saya bilang begini. Karena ini waktu saya pelayanan itu kokoh sekali, militan ya. Jadi pemimpin saya ini seminar wanita, dia ngomong begini. Kita
kaum wanita, suaranya saya sudah perkasa ya. Kita kaum wanita harus lembut, tapi sambil gebrak meja. Wih, saya pikir serem banget gitu ya. Suami saya itu kalau dengar pengkhotbah perempuan, kalau yang terlalu perkasa, selesai khotbah suami saya begini. Lu kenapa? Saya bilang, capek banget dengar dia marah-marah terus dari tadi gitu ya. Terus saya bilang, Pi aku kalau khotbah marah-marah gitu juga gak ya? Jangan-jangan saya nih, wah tapi jangan khawatir saya bisa seperti singa di mimbar tapi di rumah saya kucing meong ya. Nah jadi kita mau lihat kebenaran firman Tuhan, kita perkasa. Orang bilang wanita tuh perkasa kuat. Ya, bisa mikirin segala-galanya. Ya, anak kecil bisa sambil kasih makan, bisa terima handphone. Bisa dia juga sambil pas anaknya lagi gak kasih makan dia makan ya kan. Kemudian masih bisa ngitung anggaran belanja. Anak Cece pulang paling besar pulang dari sekolah masih bilang sambil ngerjain semua itu dia masih bisa bilang cuci tangan, cuci kaki, ya. Masih bisa ngomelin pembantu rumah tangga karena apa ada di sana yang jorok belum dipel. Itu semua bisa dikerjakan ya, multitasking itu memang Tuhan berikan. Tapi bukan buat kita nanduk-nanduk orang lain, tapi buat kita menolong. Dan jangan marah sama suami. Kita bilang lama-lama yang benerin genting juga aku gitu ya. Nah perempuan kan suka gitu kan. Merasa semua aku yang kerjakan. Karena kita diciptakan multitasking. Suami kita tidak diciptakan multitasking. Dia satu jurus saja udah pusing. Mau kasih 2 jurus. Nggak bisa. Jadi jangan marah. Kalau kita marah sama suami kita berarti kita marah sama Tuhan pencipta kita. Saya suka kasih ilustrasi seperti ini. Kalau Tuhan ciptakan kulkas itu untuk apa saudari-saudariku? Untuk membekukan makanan, untuk membuat makanan itu bisa tahan lama. Itu tujuannya kulkas. Tapi pernah terjadi, masa saya masih SMP, itu sangat maju sekali di Manado karena cengkeh zamannya Pak Harto. Ya kan? Nggak ada listrik, tapi karena banyak duit, orang bisa beli kulkas, beli parabola. Tapi nggak ada colokannya, karena listrik nggak ada. Jadi akhirnya kulkasnya besar 2 pintu dipakai buat apa? Nyimpan baju, nyimpan buku. Pokoknya kalau dilihat dari tampilannya punya kulkas, punya parabola. Cuma hiasan doang di atas rumah ya. Karena apa? Nggak bisa nonton TV. Nah kalau seperti itu alangkah sedihnya pencipta kulkas dan pencipta parabola. Amin. Karena dia bisa berfungsi lebih daripada itu. Demikian juga dengan kita. Waktu Tuhan ciptakan kita multitasking, buat kita support system buat keluarga kita. Jadi kalau kita marah, kenapa saya mengalami seperti ini, kenapa aku punya tugas seperti ini, berarti kita marah sama pencipta kita yang menciptakan kita seperti kulkas bukan sebagai penyimpan buku tapi penyimpan makanan. Saudariku tangkap sampai di sini? Jadi artinya kalau Tuhan berikan kita ciptakan kita seperti itu maka kita akan kuat juga menjalaninya di dalam melengkapi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah sekarang kuat benar gak sih kuat? Nah coba kita lihat 1 Petrus 3:7. Ternyata kita itu bukan kuat yang kelihatan ya. 1 Petrus 3:7 berkata begini, demikianlah juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih. Yang ngomong siapa? Alkitab. Yang ngomong siapa? Firman Tuhan. Jadi ternyata kita bukan kaum yang lebih kuat. Saya ulang sekali lagi, demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu. Tentu ini kaum wanita sebagai kaum yang lebih lemah. Tapi kemudian dikatakan hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Jadi kita itu lemah physically. Secara fisik kalau ada bayi kembar pria wanita dalam rahim ibunya. Pasti yang cowok itu lebih besar. Makanya ibu-ibu suka bilang minum susunya pun asinya lebih kenceng kalau anak laki kan. Coba kalau anak perempuan, wah 2 bulan udah kering ya. Kalau anak laki, waduh melimpah ruah. Karena apa? Secara fisik dia kuat. Tapi wanita yang dikatakan lebih lemah, ini bisa membuat pria yang kuat doanya terhalang. Saudara lihat di situ. Jadi kuatnya di mana? Di dalam. Kuatnya itu di dalam. Seorang Delilah bukan wanita yang kuat. Bisa membuat Simson yang begitu perkasa itu menjadi lemah. Caranya gimana? Bukan tanding panco, bukan. Setiap kali ketemu Simson, kok kasih tahu dong rahasianya. Dikasih tahu tapi bohongan toh, bohongan kan? Datang sampai 3 kali. Ternyata yang pertama gagal, yang kedua, kok sayang gak sih sama Lila? Kok bohongin? Katanya Koko cinta. Dikasih tahu yang kedua. Oh dikirain udah beneran nih, udah beneran. Ternyata masih kuat juga menghadapi orang Filistin. Ketiga kali. Koko
pakai nangis. Sampai dikatakan Simpson seperti mau mati. Lihat apa? Lihat yang begitu. Makanya kita rugi kalau kita di rumah kayak perkasa-perkasa begini sama suami kita. Nanti ketemu di kantor sama sekretaris. Pak, udah wangi toeng lagi ya. Ya Pak. Sementara di rumah ibu-ibu pakai daster bolong-bolong. Katanya makin bolong makin afdol. Ya makin adem gitu ya. Aduh kalau gak tidur pakai yang begini saya gak bisa tidur. Wih kalah sama sekretaris. Tapi artinya apa? Jadi pria yang kuat seperti Simpson bisa dikalahkan oleh Delila yang sebenarnya lemah. Tapi kuatnya itu di dalam. Jadi ibu-ibu harus ngerti ini. Amsal berkata pakaiannya adalah kekuatan. Jadi bukan yang body kita yang kuat. Ada yang diberikan jubah. Pakaiannya itu kekuatan. Jadi bukan secara lahiriah kita kuat. Tapi tergantung kepada siapa kita dekat. Itu akan membuat kita jadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Setuju katakan amin. Nah, kekuatan kita itu untuk membangun, untuk berperang bukanlah usia atau kemampuan. Seperti tadi orang yang lagi konseling sama saya. Udah gak bisa, semua gagal. Usia saya sudah tua, umur 40 tahun gak mungkin lagi diberkati bisa punya pekerjaan. Lihat Yesaya 40 ayat 30 berkata. Ini lagi ngomong tentang orang muda. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang muda pun bisa lelah dan lesu ya. Jadi bukan masalah usia. Teruna-teruna orang yang kalau berperang mungkin lebih hebat kekuatannya jatuh tersandung. Ayat 31 ayat luar biasa. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Katakan bersama menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Gak ada hubungannya dengan gender. Gak ada hubungannya dengan usia. Gak ada hubungannya dengan kemampuan. Karena apa? Sesuatu yang di dalam. Jadi kalau yang di dalam ini menanti-nantikan Tuhan, janji Tuhan apa? Janji Tuhan mereka di tengah segala kekacauan, di tengah segala badai, di tengah segala kerugian, di tengah segala air mata, mereka bisa terbang laksana Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Dan Tuhan janji mereka bisa berlari sekalipun mereka tidak muda lagi, sekalipun mereka tidak punya kekuatan dan tidak menjadi lesu. Mereka bisa jalan dan Tuhan janji berjalan bersama orang Tuhan yang dinanti-nantikan tidak akan jadi lelah. Jadi kekuatannya itu yang di dalam. Ini yang membuat saya sekarang semangat sekali pelayanan wanita. Dulu terus terang ya. Kalau pelayanan ibu-ibu, apalagi kalau ibu-ibunya udah tua-tua semua gitu ya. Rasanya ini kok kayak lemes gitu ya. Datangnya dikit makin kurang semangat. Sekarang saya makin semangat mau usia berapapun. Ya, orang tua pun masih bisa bermimpi. Hari-hari ini saya masih diundang di pelayanan lansia yang benar-benar lansia. Kalau ibu-ibu sini belum lansia, saya juga walaupun dibilang golden age, saya belum lansia ya kan. Ada orang yang komplain kemarin sama saya, kenapa sih orang sekarang belum tua kepengen rambutnya diputih-putihin katanya gitu ya. Dia lihat foto saya bilang memang saya kepengen jadi cepat tua gitu ya. Tapi artinya apa? Orang tua pun firman Tuhan katakan dalam kitab Yoel masih boleh mimpi. Jadi kalau saya khotbah di usia 70-an tahun ke atas, saya bilang, Oma, Opa masih bisa mimpi. Masih boleh. Mimpi itu bukan cuma punya anak muda. Gitu. Semangat sekali. Yang datang itu udah usia 80 tahun ke atas. Lebih dari mertua saya. Kupingnya sampai dicolok loh. Dicolok sama alat pendengar. Dicolok ke speaker. Tapi dengar itu iman mereka bangkit. Berarti saya masih ada gunanya. Kalau masih hidup semua orang harus bekerja memberi buah. Setuju katakan amin. Jadi artinya apa? Kekuatan kita itu dari dalam. Itu yang membedakan Deborah dari wanita-wanita lainnya ya. Victorious woman ya, karena dia tahu bukan kekuatan secara fisik tapi dari dalam, she is more than a conqueror. Lebih dari penakluk. Bahkan saya semakin percaya sekalipun seorang itu gak kenal Tuhan, sesuatu yang dari dalam ini bisa mendorong dia untuk jadi kuat. Untuk berjuang. Saya baru pulang dari Papua ya. Papuanya itu bukan Papua kota, bukan Jayapura. Namanya Madi, Kabupaten Paniai. Masih lewat orang pakai koteka. Ya, masih di jalanan orang tuh enggak pakai sepatu, sandal. Makanya kalau di sekolah gitu, sekolah Kristen dibilang kalau mau pulang sekolah ini anak PAUD ya. Adik-adik yang tadi pakai sepatu jangan lupa pakai lagi sepatunya pulang. Yang tadi tidak pakai sepatu jangan bawa sepatu temannya pulang. Ya karena apa? Karena sering enggak pakai sepatu. Jadi pulang tuh bisa nyeker.
Karena biasa seperti itu. Terus saya ketemu dokter-dokter yang pelayanan di sana. Waduh, saya bilang ini luar biasa. Lebih-lebih dari pelayan-pelayan yang melayani di kota nih, dokter-dokter melayani Tuhan di sana. Itu saudara-saudara, wanita itu sering melahirkan tuh usaha di rumah dulu. Digrojok sana, digrojok sini gitu ya. Dan kemudian kalau udah gak bisa baru ke dokter. Dokternya sampai bilang, ibu itu air ketuban sudah kayak jus alpukat. Tapi anaknya hidup. Mamanya ndak mati. Sering melahirkan di dalam, ari-arinya belum keluar. Udah seminggu baru datang ke dokter. Saudara, apa yang bikin mereka kuat? Dan wanita di sana, laki-lakinya ndak kerja. Kerjanya ngumpul-ngumpul. Di jalan, jalan sana, jalan sini. Saya bingung ngapain nih orang. Jalan sana, jalan sini. Yang perempuan itu ya pakai noken. Noken tuh taruh di kepala. Jadi kokoh sekali kuat. Ininya tuh sampai kuat sekali. Saya baru lihat orang bawa tas tuh taruhnya di kepala sini. Jadi pakai kupluk dulu supaya enggak jatuh, kan rambut licin. Taruh di kepala. Itu gendong apa? Gendong babi. Saya bilang, ibu kenapa babi digendong? Babinya masih lemah, baru 2 tahun belum bisa jalan. Anaknya suruh jalan, babinya digendong gitu ya. Babi digendong itu kuat sekali. Satu suami bisa punya 6 istri. Ya, kalau anak 16. Kalau lagi bertengkar itu kepala bisa bocor. Tapi kuat, karena apa? Dia tahu dia harus hidup untuk anaknya. Suaminya enggak kerja, dia harus hidup. Tapi bukan berarti secara fisik mereka lebih kuat. Suaminya sudah pasti lebih kuat sekali. Tinju bisa bocor itu kepala istri. Dan tidak boleh bercerai. Karena kalau bercerai uang mahar harus dikembalikan. Jadi gak ada yang bercerai walaupun ditinju-tinju sama suaminya begitu ya. Tapi karena mereka kepingin keluarganya mau hidup. Bayangkan itu belum dalam Tuhan. Bisa survive. Anak 6. Masih gendong babi ke sana kemari. Masih harus bawa babi ke sana kemari. Masih harus bercocok tanam. Semua dikerjakan kuat. Air ketuban sudah seperti jus alpukat. Ya kan? Bisa hidup. Dinginnya, saya datang ke sana. Saya seperti orang yang maju perang. Tidak bawa amunisi. Ternyata malam belum, kan subuh itu paling dingin. Malam itu bisa 14 derajat Celcius. Itu di sana nggak ada yang pakai jaket tebel, nggak ada. Survive semuanya. Jadi artinya saya belajar satu hal. Seorang mama, seorang wanita, seorang ibu, kekuatannya itu dari dalam. Keinginannya untuk survive itu bisa bela seluruh keluarganya. Nah apalagi kalau kita kenal Tuhan. Victorious woman, she is more than a conqueror. Saudara-saudariku lihat Hakim-Hakim 4 ayat 6. Ia menyuruh, ini Deborah, suruh panggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, ini mereka tertekan sekali. Ada orang yang mau memerangi mereka dengan jumlah yang tidak sangat seimbang. Kemudian dia panggil yang namanya Barak. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Ayat 7, dan aku akan menggerakkan Sisera, aku ini Tuhan, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Kenapa dia pede banget nasihatin? Karena dia percaya kalau aku bersama Tuhan, walaupun secara kekuatan bukan aku yang berperang. Gak mungkin dia berperang. Gak mungkin dia yang maju, dia gak ngerti cara berperang. Tapi dia tahu persis Allah yang disembahnya itu udah ngomong sama dia. Dan dia percaya persis seperti ketika dia menasihati orang-orang Israel yang datang kepadanya sebagai nabi. Dia ngomong hanya firman. Dan dia percaya firman Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan tuh sudah ngomong. Tuhan tuh udah perintahkan, maju saja. Maju berperang. Aku yang akan memberikan kemenangan. Aku akan menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Dia kenal persis Allah yang dia sembah itu komandan perang. Wanita tuh kuat sekali. Alkitab banyak berpihak kepada wanita. Itu yang mencelikkan mata saya. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya pelayanan ke tempat ibunya Meing ya. Mungkin masih di Singapura ya. Isinya perempuan semua mayoritas. Kadang-kadang kita ngomong bapak-bapaknya kemana? Justru hari ini saya semakin dibukakan. Kalau makin banyak wanita, makin bagus. Karena apa? Life bearer. Ada keluarga-keluarga yang akan dipulihkan. Ada anak-anak. Ada spirit yang akan dibangkitkan di tengah keluarga. Di tengah usaha. Di tengah pekerjaan suami. Siapapun yang bertalian dengan kita. Berarti ini lebih luar biasa lagi. Saking saya terberkatinya dengan para wanita.
Tadinya saya nggak punya CG wanita, saya buka kami bilangnya care group ya, semacam cell group. Jadi kelompok berkumpul bersama. Itu tadinya couples, youth, anak-anak. Nggak ada wanita. Habis itu saya bilang harus ada cell group wanita. Karena apa? Untuk memberkati wanita untuk ngerti berperang. Jangan give up. Kalah sama orang Papua. Ya. Mereka dengan segala keminiman saja bisa survive. Apalagi kalau kita punya Tuhan. Saya mau ngomong gitu sama ibu yang di Bali yang lagi nangis-nangis ngomong sama saya. Ibu, saya nggak bisa kasih solusi yang lain, solusi saya dari Tuhan. Saya punya jemaat, saya lihat mereka bertumbuh. Saya punya jemaat juga yang tadinya datang itu ongkosnya itu pakai jual siomay untuk bayar ongkos transport. Waktu mulai kunjungan saya lihat mulai kamar kosnya pindah ya. Nanti kita ngomong, Bapak Ibu belum diberkati, ternyata kita bernikah masih di luar Tuhan. Ayo diberkati, kalau diberkati maka akan ada berkat Tuhan melimpah. Mulai tetap demi tetap. Dan saya lihat, jadi saya lihat kesaksian mata firman yang saya percayai terjadi bukan hanya bagi jemaat saya, terjadi juga bagi saya. Jadi artinya apa? Dia juga pasti mengenal Tuhan yang dia sembah. Dia percaya walaupun aku gak ngerti berperang, I am more than a conqueror. Dia lagi ngomong sama Barak, kamu juga lebih daripada pemenang. Maka seorang wanita yang mengalami victory, matanya tertuju kepada komandan perangnya, bukan kepada ancaman, bukan kepada situasi. Ya, lihat di Hakim 4 ayat 3. Keadaannya minim sekali orang Israel. Kenapa sampai mereka berseru? Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi. Dan bukan hanya itu, sudah 20 tahun ia menindas orang Israel. Punya kereta besi sampai 900 untuk berperang. Ini bicara apa? Artileri. Ini bicara apa? Amunisi. Ini bicara apa? Kekuatan. Dan 20 tahun sudah menindas. Artinya 20 tahun jadi budak. 20 tahun gak bisa berperang. 20 tahun gak bisa lawan. Kalau melihat ancaman ayat 8. Ketika orang memilih Allah baru maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel yang siap berperang. Gak punya senjata saudari-saudariku. Di atas kertas ini kalah. 20 tahun terjajah. Pihak lawan punya segala amunisi dan artileri. Mereka perisai pun gak punya. Tombak pun untuk berperang gak punya. Di atas kertas kalah. Makanya kalau kita lihat keadaan sekeliling kita, maka kita akan menjadi orang kalahan. Karena situasi kita tuh pasti lebih berat daripada kekuatan kita untuk maju dan berperang. Tangkap di sini? Seperti ibu tadi yang dari Bali, keadaannya sudah pasti seperti ini. 40 tahun, gimana bisa menang, gimana bisa kerja. Kalau melihat itu semua memang no hope. Tapi Deborah ini berbeda. Deborah ini berbeda ya. Dia mengerti kenapa dia more than a conqueror. Dia punya DNA conqueror. Dia punya DNA warrior sebagai pemenang. Keluaran 15 ayat 3 ya. Victory itu ada dalam DNA kita. Jadi DNA itu adalah jati diri seseorang. Kita anak Allah, setuju katakan amin. Oleh karena Yesus kita bisa berkata kepada Allah kita itu Bapa. Bapa kita itu siapa? Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. The Lord is a man of war. Our God yang kita panggil Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. He is a man of war. The Lord is his name. Dia itu ahlinya perang. Amin. Itu sebabnya Tuhan itu ngomong sama Deborah. Suruh sampaikan kepada Barak. Sekalipun kau gak punya segala sesuatu. Aku ini ahli strategi perang. Jadi bicara apa? Seorang wanita yang ngerti dia lebih dari conqueror. Dia tahu bukan karena kekuatannya. Amin. Ada kekuatan dari dalam. Allah yang dia sembah. Allah yang dia tinggikan, firman-Nya dia percaya, itu DNA-nya sama. Namanya kita sekarang anak Bapa. Oleh karena Yesus kita boleh memanggil dia Bapa. Yesus dikatakan sebagai saudara sulung kita. Maka di dalam spirit kita, roh kita mengalir DNA-nya Bapa. Kan kalau Bapa sama anak itu urusan DNA, amin. Bagaimana Bapa? Ya itu anaknya seperti itu. Kalau dibawa untuk ngecek ini benar anak saya apa enggak. Biasanya 100% atau 99,9999999% itu sah anaknya. Nah kalau kita dicek ini, darah kita secara rohani,
yang sudah ditebus oleh darah Yesus, itu 100% DNA-nya warrior. Conqueror. Amin. Jadi artinya apa? Kalau kita sudah kalah sebelum maju berperang, kita ditipu oleh iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Tuhan bilang, ayo kamu maju berperang. Nah, yang pria bilang, gimana caranya, gak punya apa-apa. Lihat ini, selanjutnya. Karena victorious woman, her armor is sword of spirit. Ya, Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, Bapak Ibu Saudaraku. Yang menghambat berkat, yang menghambat kebaikan terjadi dalam hidup kita tidak pernah dari pihak Tuhan kalau kita anak Tuhan. Selalu dari pihak lawan, ya, yang berusaha kacaukan segala sesuatunya. Tapi firman Tuhan katakan, even kamu tidak punya yang namanya pedang yang dari logam, kamu tetap bisa maju berperang dan peroleh kemenangan. Karena berkat itu selalu mengalir dari alam roh dulu, baru ke alam jasmani. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita harus punya yang namanya pedang roh. Pedang roh itu dikatakan apa? Firman Allah. Kalau kita punya firman Allah, itu yang dipunyai oleh Deborah. Dia punya pedang roh, makanya beraninya minta ampun. Dan karena dia mengerti Tuhan, pengkhotbah yang sering kali membicarakan bahwa wah Deborah lebih dari Barak, Barak itu laki pengecut. Tidak sekalipun Deborah pernah bilang sama Barak, kamu lelaki pengecut. Dia hanya bilang, kalau kamu tidak maju, maka kemenangan nanti bukan kamu yang terakhir kali membunuh lawanmu. Itu dikatakan yang terakhir membunuh, itulah yang pembunuh sebenarnya daripada lawannya. Dia gak ada ngomong seperti itu karena apa? Urusan dia itu adalah mempercayai firman Tuhan. Pedang roh, dia berusaha menguatkan. Tujuan dia adalah assist sebagai helper, sebagai orang yang menolong Barak dan menolong orang Israel untuk bisa maju berperang. Maka jangan pakai pedang roh ini untuk ngomong sama suami. Kasihilah, dulu saya begitu loh ibu-ibu ya. Saya kan merasa saya sudah lama kenal Tuhan. Selama masih mahasiswa saya sudah melayani Tuhan, termasuk suami saya. Jadi baru menikah nih, udah tikam-tikaman pakai pedang roh. Saya tuh suka nanduk-nanduk pada masa itu. Maksudnya nanduk-nanduk saya pikir tuh holy, tidak setuju. Terus suami saya bilang, tunduk sama suamimu. Kan pakai pedang roh, tunduk sama suamimu. Saya balas lagi pedang roh, kasihilah istrimu. Wah gak ketemu ini, gak ketemu. Saya tobat benar. Waktu apa? Saya pernah dapat tumor di bawah kulit, jaringan kulit. Jadi bukan di rahim. Dan waktu dioperasi itu ada sekitar mungkin gede sekali, udah lebih 1 kilo daging. Dan sesudah dioperasi, dilihat jaringannya, dokter gak merasa safe. Ini jinak atau ganas. Jadi saya 40 hari disinar. Bukan sinar yang kemo seperti itu, gak tahu saya namanya sinar apa. Satu-satunya rumah sakit yang punya itu cuma Cipto. Bukan Cipto yang seperti sekarang. Cipto yang masa dulu. Ya, jadi saya lagi disinar 40 hari gak boleh mandi. Dikasih batu lagi, saya pikir apa gak ada alat lain. Batu kayak diambil dari jalanan gitu, ditaruh di perut saya gitu ya. Tapi sesudah itu saya ngerti benar. 40 hari setiap kali disinar saya bertobat, saya minta ampun. Tuhan saya cabut semua kata-kata saya bahasa roh. Cuman 5 menit. Tapi 40 hari lebih gak boleh mandi. Gak rasa sakit, gak rasa panas, gak rontok rambutnya. Tapi sekali kena air melepuh. Jadi artinya di dalam itu yang panas. Dan seluruh Indonesia gak punya alat itu termasuk rumah sakit khusus kanker. Jadi itu bantuan dari luar negeri khusus untuk rumah sakit Cipto sebagai rumah sakit pertama di Indonesia. Tapi artinya apa? Saya belajar pedang roh itu bukan buat menanduk, mematahkan semangat orang-orang yang saudara seiman. Pedang roh itu untuk perang, setuju katakan amin. Pedang roh itu untuk mengatasi segala persoalan Bapak Ibu Saudara. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah. Ya, berikutnya. Oke, agak lewat ya sedikitnya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, pedang roh itu sangat ampuh. Sangat ampuh sekali kalau kita pakai untuk melawan musuh-musuh kita yang kita berperang di alam-alam roh. Yang berusaha menghalangi, berusaha membuat kekacauan dalam rumah tangga. Itu pakai apa perangnya? Pakai pedang roh. Dengan mempercayai firman Tuhan jauh lebih kuat daripada pedang bermata 2 manapun. Artinya pada masa itu sekalipun mereka tidak punya logam, tidak punya senjata, mereka masih bisa menang.
Seandainya dalam hidup kita ngalamin seperti ibu yang di Bali itu. Gak punya apapun kan. Dia gak punya apapun untuk maju berperang. Uang gak punya, pekerjaan gak punya. Belum orang gak mau terima mereka bekerja. Mereka gak punya amunisi apapun. Tapi Tuhan bilang as long as kamu punya the sword of the spirit. Kamu tetap bisa menang. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan wanita itu kuat. Berkali-kali di Alkitab. Itu contoh wanita. Bahkan pria, kenapa kita menjadi assist, helper. Karena seringkali untuk urusan yang di dalam mereka gak sekuat kita. Mereka tuh kuat fisik. Ya, pikiran, tenaga, ide. Ya, kuat. Tapi yang di dalam ini bicara urusan Anda dan saya yang harus menguatkan. Saya ingat sekali Elkana itu punya 2 istri. Hana dan Penina. Hana gak punya anak, Penina punya anak. Nyakitin terus hatinya Hana. Tapi Hana terus datang sama Tuhan. Karena dia tahu komandannya itu Tuhan. Masih datang nangis-nangis di rumah Tuhan. Sampai gak tega kan suaminya. Suaminya bilang, apa aku gak lebih dari 7 anak laki-laki bagimu. Aku kan, yang penting kan, ini. Memang dia bilang gitu kan. Udahlah gak usah datang lagi. Dia kasihan setiap kali istrinya datang ke rumah Tuhan gak dapat jawaban. Suaminya ini sayang sama istrinya. Yang penting kan aku sayang sama kamu. Dia bilang apa? Tetap datang sama Tuhan. Minta anak. Elkana suruh give up kan? Jadi yang lebih kuat di sini siapa untuk maju? Hana kuat untuk maju. Suaminya udah gak tahan. Ya kayak Samson kan. Nengok air mata udah gak tahan dia. Siapa lagi? Istrinya Yakub, gak punya anak, namanya Rahel. Dia lihat Lea punya anak, udah sampai 4. Dia belum punya anak, dia datang sama Yakub. Dia ngomong apa? Berikan aku anak kalau tidak aku mati. Yakub bilang apa? Memangnya aku Tuhan? Nah itu. Tapi bukan berarti mereka itu lebih rendah dari kita. Ada urusan yang mereka lebih kuat, ada urusan yang kita lebih kuat. Kalau di Medan ada demonstrasi yang maju tuh ibu-ibu. Bilangnya inang-inang, yang bapaknya udah mundur teratur. Kan udah sampai hari keberapa ya, mogok makan udah buka puasa semua. Ibu-ibu masih berdiri di depan. Datang tramtip kan misalnya ini mau ada penggusuran gitu ya. Ini yang ngomong sama saya polisi. Kepala polisi yang pendeta. Jadi dia ngalamin, aduh saya kalau udah ketemu sama ibu-ibu katanya gitu ya. Udah datang tramtip, ayo ibu-ibu pakai toa. Halap segera membubarkan diri. Dia ngomong apa? Over my dead body. Langkahi mayatku. Kau. Dulu kau keluar dari sini. Waduh, bubar semuanya ibu, termasuk ini Pak Kepala Polisi. Bubar semuanya apa? Karena dia ingat dia juga punya ibu. Tapi di situ saya belajar, disitulah wanita itu secara spirit ya. Entah dia di dalam Tuhan, entah enggak. Dia tuh mau ngedorong terus, mau maju gitu. Yang laki-lakinya sudahlah, terimalah. Yang perempuan belum. Sama, saya juga seperti itu dulu. Waktu saya kemana-mana ditolak, ya itu kan nggak punya amunisi lagi, sudah tua ya, sudah tidak diterima di mana-mana. Suami saya nggak tega, perasaannya tuh nggak tega, hatinya nggak tega. Dia bilang begini, sudahlah nggak usah lagi pergi kalau di undang-undang pelayanan kesaksian pujian. Kamu tahu sudah 40 tahun lebih, nggak ada yang mau terima orang umur 40 tahun, itu fakta. Aku nggak tahan lihat kamu disakiti seperti itu, tapi saya masih datang saya. Masih datang. Saya pernah satu pelayanan kesaksian pujian Natal. Ternyata bukan hanya saya saja yang diundang. Ada lagi idol. Begitu lihat idol datang mereka terpesona semuanya. Sampai lupa masih ada saya belum kesaksian pujian. Baru ingat apa? Pas mau doa berkat. Mau doa syafaat saya masih duduk di situ. Saya gak pulang loh ibu-ibu. Padahal kalau dorongan dari dalam ini. Yang maksudnya iblis tuh ngomong, udahlah gak laku kamu. Gimana lagi, separuh sudah pulang karena door prize sudah selesai. Kan kalau door prize kan langsung lenyap separuh kan. Udah pulang, udah kosong ruangan itu. Kalau mau nurutin kata hati ya. Kesombongan, keakuan sudah saya tinggalkan. Saya bukan orang kekurangan ibu-ibu. Saya bukan cari uang ke sana. Lihat model saya begini. Mana mungkin kekurangan ya. Tapi saya masih ada di situ. Padahal malunya itu ampun-ampun. Waktu ternyata ada yang belum dipanggil gitu lagi ngomongnya. Waduh, kesaksian pujian udah separuh gak ada. Itu kalau bukan di dalam, bukan saya lebih hebat dari saudari-saudari semua. Di dalam diri kita semua ada yang namanya pakaian kekuatan.
Suami saya bilang, kamu sih udah tahu umur 40 tahun ke atas masih ditolak, masih datang juga. Ya gak heran lah. Lah dia ke Elkana, dia Elkana. Yakub dia give up. Istrinya model muka tembok, jalan terus. Gak urusan pulang nangis, pokoknya jalan terus. Memang aku juga gak suka sama lagumu sayang. Loh dia ngomong gitu loh sama saya. Dia gak suka lagu Kau Beri Yang Ku Pinta. Kata dia gak suka lagu itu. Bayangkan 15 tahun lagu itu sudah dinyanyikan semua orang. Dia gak pernah nyanyikan. Dia baru nyanyikan waktu Frankie Kuncoro nyanyikan lagu itu. Yang lagi ngetop. Bayangkan saudariku. Jadi artinya apa? Gak punya dukungan. Gak punya siapapun. Tapi bersyukurlah kita ini hadir di muka bumi ini sebagai assistant. Amin. Menolong, ezer dalam bahasa Ibrani-nya. Makanya ibu-ibu, kenapa Tuhan katakan disinilah kekuatan wanita, balik ke yang tadi yang kelewat ya. Karena the best armor woman can have is word. Ya, my words are powerful. Jadi sementara pedang roh itu pasti firman, itu kata-kata. Kenapa itu the best, senjata kita the best yang kita punya. Karena ada dua double portion power yang kita miliki. Kita punya kemampuan berkata-kata yang waduh luar biasa. Pulsa kita, kuota kita 21.000 kata. Laki-laki cuma 7.000. Makanya kita bisa gak capek toh. Dan itu Tuhan ciptakan ya. Makanya ada firman Tuhan katakan seperti ini. Selanjutnya firman Tuhan berkata begini. Amsal 18 ayat 21. Secara kualitas, secara kuantitas itu jumlah. Kata-kata, secara kualitas hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang keluar dari mulut kita yang namanya kata-kata itu akan menentukan kualitasnya kehidupan atau kualitasnya kematian. Dan ternyata wanita yang paling suka menggunakan lidah. Karena apa? Karena kemampuannya. Makanya ayat 22 berkata, siapa mendapat istri, mendapatkan seorang wanita, dia mendapatkan sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Kenapa dia mendapatkan sesuatu yang baik? Ada pedang roh yang bisa dimanfaatkan wanita dengan luar biasa. Saudara-saudariku, kenapa kita bisa berkata-kata lebih? Gak capek. Pulang kerja suami, kita udah mau ngelaporkan semua yang terjadi di rumah. Papi, itu loh si Koko begini, tadi disuruh bikin PR gak mau. Itu adiknya Pi, oh begini. Itu si Mbak, begini. Ini loh Pi, belum masuk juga ini transferan, bla bla bla. Udah capek lah kita keluarkan semuanya kan. Suaminya jawabnya apa? Mi, kopi. Loh kok cuma 2 kata? Aku ngomongnya 10.000. Dan gak capek, terus kita marah sama suami kita karena ngomongnya dikit. Dia gak diciptakan seperti itu. Manusia berbahasa karena protein bahasa. Dan protein bahasa kita 3 kali lipat lebih banyak dari laki-laki. Jadi artinya apa? Cocok dengan pulsa toh? Pulsa kita 21.000, dia 7.000. Makanya kita ngomong banyak itu gak capek. Dan Tuhan buat, ini yang namanya pita suara kita. Kalau kita bolak-balik menggemakannya itu gak capek. Jadi artinya apa? Tuhan mau pakai itu kita sebagai helper, sebagai ezer, sebagai assistant untuk memperkatakan pedang roh atas persoalan kita. Saya dulu pernah punya persoalan untuk anak saya, dulu pernah saya saksikan di sini. Gak capek loh saya, tiap hari kalau begitu saya bangun, saya berada depan dengan Tuhan, saya pakai pedang roh. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Itu 7 kali tiap hari saya bangun tidur, saya ucapkan, kalau anak saya lagi tidur saya tompangi tangan. Tetapi aku dan seisi rumahku, karena saya percaya firman Tuhan itu roh dan hidup. Dan kita punya kemampuan gak capek untuk ngomongin itu. Jadi jangan dipakai untuk nagging. Ibu-ibu tahu nagging? Nagging itu yang membuat anak ndak betah di rumah, suami ndak betah di rumah. Ngomel terus. Kalau pakai pedang roh itu harus berhikmat. Jangan bilang sama anak kita, Amsal berkata. Efesus berkata. Jangan bilang seperti itu. Kita harus berhikmat untuk tetap mengeluarkan firman Tuhan yang adalah pedang roh. Yang akan menebas dengan luar biasa. Tapi tanpa orang merasa bahwa itu firman. Jadi gak ada penolakan. Amin. Ada seorang bapak. Seorang gembala yang saya temuin. Istrinya curhat sama saya. Suami saya ini dikit-dikit firman. Ya gembala lah namanya ya. Jadi anaknya sampai udah gak berani curhat. Nah suatu ketika yang gede udah mulai senang-senang sama yang cewek di rumah kan, di sekolah. Terus ngomong sama maminya di rumah sore-sore, papinya pulang dari sekretariat. Begitu dengar papinya pulang,
Terus anaknya ngomong, Firman sudah datang, Firman sudah datang. Masuk kamar semuanya. Masuk kamar. Karena kalau sampai papinya dengar dia lagi bahasa. Menurut firman Kidung Agung, jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya. Udah gitu langsung ibu-ibu ya. Jadi gak bisa memanfaatkan bagaimana cara bicara. Nanti tentu akan ada pakar-pakar yang akan bantu kita. Supaya kesannya gak negging. Mau bilang bikin PR. Bikin PR dong. Bikin PR dong. Berapa kali mama harus bilang, kamu ini gak pernah taat. Bikin PR. Itu yang namanya negging. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan itu berkuasa, ya, kita mulai perkatakan, ada seorang dokter, anak Tuhan, ngomong sama pasiennya, non-Kristen. Nah itu harus sukacita, lu senang begitu, kalau senang cepat sembuh. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, lari. Ya, jadi artinya apa? Tapi firman itu berkuasa. Saya lihat sekarang anak saya melayani Tuhan. Yang sesuatu yang gak mungkin saya lihat pada masa itu, pada saya masa penuh dengan derayan air mata. Saya bersyukur ada seorang wanita yang diberi Tuhan kekuatan terus maju. Suami saya sempat ngomong begini. Kan anak saya sekolahnya di ITB. Sudah, pindahin saja dia dari situ. Oh, udah kesel dia. Gak tahan dia menghadapi suasana seperti itu. Pindahkan saja, sekolahkan di STT. Saya bilang, STT nanti marah. Sekolah teologi mau bukan buangan. Itu zaman dulu narkoba ya, yang bandel-bandel masukin sekolah teologi. Oh sekarang enggak, pilihan. Amin. Makanya pengkhotbah luar biasa toh. Suami saya kayak Elkana. Bukan dia lebih rendah dari saya. Dia tidak punya kemampuan untuk dealing dengan itu. Yang punya siapa? Wanita. Ya, wanita, kuasa perkataan itu pedang kita yang luar biasa. Yang bagian terakhir, victorious woman. Her motivation is willingness. Ya, willingness. Hakim-Hakim 4 ayat 8 berkata, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ini yang sering dibilang bahwa laki-laki itu lemah. Padahal bukan di situ titik beratnya. Masing-masing Barak juga akhirnya maju berperang. Bukan Deborah, Deborah hanya maju nemenin gitu ya. Tapi kata Deborah apa? Baik aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Dia mendampingi Barak, itu sudah cukup bagi Barak sebagai satu kekuatan. Maka ibu suka lihat ya, kalau bapak pergi sama kita, ajak pergi, jangan suka malas. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh karena istrinya enggak pernah ikut sama suaminya. Suami saya tuh kadang saya suka bilang, mau rapat rayon aja mesti saya ikut. Saya bilang Ibu Evelyn udah gak pernah datang. Saya gak mau datang. Terus dia bilang ngomong dia begini, kalau kamu datang itu beda. Aku rasanya lebih kuat. Saya bertobat juga loh ibu-ibu. Saya bilang manja banget sih. Aku juga pelayanan pergi sendiri, kamu juga pergi pelayanan bisa sendiri dong. Gitu ya. Sekarang saya baru mengerti ada pria ya memang seperti itu. Dia kalau ada yang mendampingin itu dia bukan merasa bahwa jadi dia lebih kuat. Bukan. Dia merasa aman. Dia merasa ada yang nopang. Amin. Jadi dia berkata seperti itu. Dia langsung bangun dan berdiri. Padahal bukan Deborah juga yang terima upahnya. Karena yang nanti akhirnya menghabisi itu bukan Deborah. Nanti musuhnya itu akan lari, bahkan seorang yang membawa ke perkemahannya memberikan minum susu itu yang matok pakai patokan kemah. Bukan Deborah, tapi artinya apa? Dia ini pelayanan ndak pilih-pilih. Dia maju perang itu ndak pilih-pilih. Dia itu menjadi berkat ndak pilih-pilih. Artinya apa? Kalau itu engkau percayakan aku maju. Amin saudariku. Bahkan arti Deborah itu adalah ya, lebah. Willingly to be a blessing. Ini ada kalimat yang bagus sekali sampai saya cari saya browsing dulu takut hoax ya. The bee disappeared off the face of the earth. Man would only have 4 years left to live. Kalau lebah hilang dari atas muka bumi, maka manusia akan punya umur untuk hidup di atas muka bumi ini 4 tahun saja. Kenapa? Karena lebah itu adalah polinator utama, penyerbuk utama tanaman. 85% tanaman yang kita makan, proses penyerbukannya dilakukan oleh lebah. Kelihatan sepele ya? Tapi lebah itu yang utama adalah lebah sosial yang berkoloni. Jadi lebah itu seperti kita, makhluk sosial, enggak bisa sendirian. Dia berkoloni. Satu koloni bisa puluhan ribu lebah, teratur sistematis sekali. Dia buat madu di sana. Artinya apa? Pertama tentu kita jadi berkat buat keluarga, amin.
Kita fight untuk keluarga kita. Tapi lebah waktu dia fight buat keluarganya, dia mau buat madu, dia beraktivitas. Ternyata aktivitasnya itu jadi berkat buat bunga terjadi penyerbukan. Dan kita bisa hidup. Tangkap di sini saudariku. Jadi artinya apa? Ada kesempatan-kesempatan Tuhan ajak kita untuk tidak hanya berperang buat keluarga kita. Saya suka ngeliat PD seperti ini artinya apa? A willingness to serve. Kelihatan sepele ya. Oh saya nggak pelayanan di mimbar kok. Oh mungkin saya hanya kesaksian. Saudariku saya waktu berjuang untuk anak saya. Nangis rasanya udah nggak punya pengharapan. Tiba-tiba saya teringat kesaksian teman di Komsel. Dia lagi nggak khotbah. Dia lagi bersaksi waktu itu dan saya sudah lupa kesaksiannya. Tiba-tiba pada saat saya desperate udah rasanya mau menyerah. Karena ada kalanya rasanya kita sudah diambang kekuatan. Tiba-tiba saya ingat dia. Dia adalah seorang sahabat saya, seorang misionaris dari Belanda yang datang ke Indonesia. Dia bilang begini, saya tuh dipelihara Tuhan. Padahal dulu waktu remajanya itu narkobaan ya tahu aja saudara ya tinggal di negara-negara bebas seperti itu. Pergi ke pub, pergi ke bar ya hidupnya bebas. Waduh narkoba, marijuana. Itu mamanya setiap kali dia pergi ke bar, ke pub begitu. Mamanya itu berlutut. Mamanya pengurus di gereja berlutut doain anaknya. Padahal dia masih pengaruh teman-teman jeleknya masih. Tapi dia bilang, saya karena doa mama saya jadi seorang misionaris dan saya dipelihara Tuhan. Saya menikah dengan suami saya seorang dokter orang Jawa di Papua. Itu saya virgin. Itu hal yang impossible buat orang di negara barat. Karena apa? Doa mamanya waktu berlutut itu anaknya masih pergi malam gak bisa dibilangin. Mamanya berjuang doa. Gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi tadi firman Tuhan katakan mamanya memperkatakan firman Tuhan. Anaknya jadi misionaris 19 tahun ada di Papua jadi berkat. Buat sekolah di sana berkolaborasi dengan gereja kita di sana. Bahkan saya pergi ke Papua karena dia ada di sana. Itu dari seorang mama. Jadi waktu saya desperate rasanya kok doaku gak dijawab. Anakku bukannya makin beres kok makin parah. Tiba-tiba saudariku saya ingat kesaksiannya. Begitu saya ingat kesaksiannya, saya ingat mamanya gak tahu jalan keluar. Mamanya gak tahu bagaimana lagi harus membawa anaknya kepada Tuhan. Tapi waktu dia datang sama Tuhan, dia percaya dia warrior, dia lebih daripada penakluk. Dia perkatakan firman Tuhan. Dan saudariku apa yang terjadi? Dulu dia mungkin seorang lebah madu ya. Dia jadi berkat buat keluarganya. Tapi apa yang dilakukan suatu kelak jadi berkat buat saya. Saudari tangkap itu? Makanya kenapa kita harus ada dalam fellowship. Kenapa kita harus di dalam kelompok? Kenapa kita harus ada dalam satu penggembalaan? Itu membuat kita menjadi seperti Deborah. Dan dunia ini butuh kesaksian-kesaksian seperti itu. Seperti lebah madu yang kalau tidak ada 4 tahun saja kita bisa bertahan. 85% makanan kita mereka yang mengerjakan. Jadi artinya Tuhan mau mencari orang-orang yang willingly. Tuhan mencari, God seeks partner in war. Luar biasa sekali Hakim-Hakim 5 ayat 23. Jadi kalau kita baca Hakim-Hakim 5 itu bicara apa? Voluntary. Ya, langsung saja ayat berikutnya. Hakim-Hakim 5 ayat 23, kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Memang Tuhan perlu dibantu? Enggak perlu dibantu. Tuhan itu sudah luar biasa. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Tapi kita diselamatkan memang bukan karena perbuatan kita. Tapi untuk melakukan perbuatan baik. Saudara tangkap di situ? Jadi kita gak bisa sendirian. Ya, waktu kita bekerja, waktu kita berperang, kita maju. Sepertinya kita asis Tuhan. Tapi sebenarnya enggak. Dia yang berikan, kita gak punya senjata. Modal kita firmannya semua dari dia dan dia berikan kemenangan. Tapi artinya apa? Tuhan mau kita maju. Ya, jangan seperti pernah ada jemaat saya, Pak saya punya persoalan. Tolong Pak berjuang untuk saya. Terus suami saya bilang ayo kita doa. Ini ya Pak ya doa puasa. Kan Bapak yang pendeta, Bapak saja yang doa puasa. Saya gak usah doa puasa. Loh enggak bisa gitu saudaraku. Kita maju perangi. Waktu anak saya punya masalah. Saya gak tunggu-tunggu suami saya. Ya, masing-masing ayo kita maju berperang. Ada masanya dia merasa lemah. Ya saya terus maju. Ada masanya saya lemah. Dia maju. Tapi apa yang kita lakukan nanti akan memberkati banyak orang. Hari ini story kami mengalami goncangan. Itu jadi berkat bagi banyak-banyak orang.
Seperti lebah tadi. Deborah itu lebah. Jadi kalau Tuhan panggil kita seperti Deborah ya. Tuhan mau hidup kita jadi berkat hari ini. Bahkan dengan mengajak seorang teman datang ke persekutuan tempat ini. Ibu-ibu sudah mulai menjalankan orang yang fight. Mungkin untuk kebutuhan orang lain. Untuk peperangan orang lain. Saya baru bertemu dengan seorang ibu. Dia cerita begini. Dia sekarang pengurus sebuah persekutuan wanita. Dia aslinya tuh udah tinggal di Belanda. Menikah dengan suaminya. Pindah ke Jakarta. Totonya suaminya itu bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Wah, dugem lah, dia sampai nangis-nangis udah tinggalin dan gak mungkin curhat sama orang tua. Gak mungkin juga kembali ke sana, dia bingung. Tapi dia bilang apa? Saya terberkati waktu ada kumpulan persekutuan wanita di rumah. Dia datang sebagai orang yang kesesakan. Tapi ternyata dia ditolong karena ada Deborah di sana. Yang bukan hanya mengumpulkan madu untuk rumah tangganya. Tapi kesaksiannya tanpa disadari itu membuat orang di sekelilingnya itu bisa juga berperang untuk maju. Dia mulai berperang untuk suaminya. Hari ini suaminya udah jadi pendeta. Kebaktian di rumahnya bisa 80 orang ibu-ibu. Saya bilang saya gak akan stop ini persekutuan. Saya tahu di luar sana masih banyak wanita-wanita lain yang juga butuh pertolongan. Tapi mulai dari siapa? Seorang wanita yang maju berjuang. Amin. Seorang wanita yang maju berjuang. Kemarin waktu saya pelayanan di gerejanya Ibu Evelyn, saya saksikan seorang wanita yang benar-benar warrior. Ya, benar-benar warrior. Kenapa dia warrior? Dia kehilangan segalanya. Waktu gempa Palu. Kehilangan semuanya. Restorannya maju. Bukan restoran abal-abal, maju, habis semuanya. Dijarah. Selesai dari pengungsian kembali, televisi habis. Kompor gas, tabung gas, AC, nggak ada yang bersisa, dihabisi semuanya. Dan masih 9 bulan kontrak gak bisa dipakai lagi. Anaknya mau berhenti berjuang. Apa itu Tuhan? Katanya Tuhan tuh baik. Mana pemeliharaannya atas kita? Kan mereka orang Kristen sungguh-sungguh ibu-ibu. Tapi mamanya tuh ngerti. Dia bilang apa? Tuhan itu masih yang baik. Dia pegang pedang roh. Selama kita pegang pedang roh selalu ada jalan keluar. Tapi saat itu gak ada jalan keluar. Dia bilang sama anaknya satu-satunya harta di rumah habis semuanya. Yang sisa itu cuman itu meja ebony ya. Ebony yang dari hitam, yang warna hitam. Dikirain gak berharga ditinggalin. Itu ternyata berharga sekali ya kayu seperti itu. Lagi mau cari penjual. Udah bilang udah tinggal itu harta satu-satunya. Udah gak punya apa-apa. Masih ada sembako di rumah. Tapi yang luar biasanya dia itu voluntary. Hidupnya gak hanya untuk komunitasnya. Dia masih masakin sama orang-orang di sekeliling rumahnya yang udah kembali gak punya apa-apa. Ibu ini gak berani tinggal dalam rumah. Di luar. Karena masih ada gempa di Palu. Rumahnya 1 lantai. Tapi yang luar biasa. Dia itu berperang. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia seperti Deborah. I am a bee. Makhluk sosial. Serangga sosial. Mengumpulkan bagi aku. Keluargaku, tapi juga jadi berkat buat orang lain. Dia masih punya sedikit sembako, dia kasih makan tiap hari. Pembantunya semua udah dipulangkan. Gak bisa running lagi restorannya. Gimana caranya? Makanya waktu ibu yang di Bali tuh ngomong menjerit-jerit seperti itu, saya lihat ada orang yang lebih parah. Bahkan dia bilang di rumah saya ada orang nitip jam Rolex asli, diambil juga. Loh itu kan harus diganti. Kalau harta hilang ya hilang. Kalau harta orang harus diganti. Dia udah mikirkan, waduh udah terpuruknya habis. Tapi luar biasa dia ngerti dia itu kanker. Dia juang, anaknya udah gak mau juang. Dia berjuang, dia masih kasih makan orang. Artinya apa? Dia percaya firman Tuhan. Kalau orang yang gak percaya firman Tuhan, punya masih sedikit, dikekep dia. Masa aku kasih sama orang, aku saja gak cukup, apalagi orang lain. Dia kasih makan tiap hari orang-orang tetangganya, dikumpulin di depan rumahnya. Ibu-ibu lihat yang pergi berperang, itu bukan kita hanya maju, amin. Kita lakukan apa yang kita bisa, Tuhan yang berperang buat kita. Itu kesaksian yang saya tidak bisa lupa. Dikatakan seperti ini, keponakannya 2 minggu sebelum gempa Palu itu datang ke Palu. Kan luar biasa hancurnya Palu. Ada seorang, waktu saya pelayanan di Manado, ibu yang punya restoran luar biasa, namanya Mawar Sharon, gak ada hubungan sama gereja. Suaminya mau buka cabang di Palu, nginapnya di hotel, Roa-Roa ya. Hotel Roa-Roa yang hancur semuanya. Suaminya tuh gak diketemukan. Hancur semuanya. Orang sudah bilang give up. Itulah parahnya Palu. Tapi saya belajar satu lagi. Wanita ini gak give up. Dia sewa itu eskavator. Pemerintah udah give up. SAR sudah give up. Dia bilang aku harus ketemu mayat suamiku. Dia
itu dia sewa khusus cari suaminya. Ketemu loh ibu-ibu. Itulah the power of woman, luar biasa. Nah itu artinya apa? Hancur lebur, gak punya apa-apa. Tapi apa yang terjadi? 2 minggu itu keponakannya datang gak bisa pulang. Bawa mobil, akses ketutup semua untuk keluar. Dia keliling-keliling, ketemu dengan kepala proyek pembangunan. Pemerintah lagi mengerahkan pembangunan besar-besaran karena semua orang gak punya rumah. Kalau gak salah ada 5 kontraktor besar lagi pergi ke sana. Nah diizinkan Tuhan kepala proyek ini ketemu sama keponakannya si tante yang sudah kehilangan segala-galanya. Disewa mobilnya. Ini saya mau kasih tahu, beginilah kalau Tuhan yang maju berperang. Disewa mobilnya, dibawa ke kantor kan. Lagi di kantor sama drivernya ini, keponakannya ini. Kebelet mau buang air besar. Kantornya 2 lantai. Masih gempa, takut. Karena toiletnya di lantai 2, lantai dasar. Kalau ketimpa dari atas, kan itu semua hotel aja hancur. Dia masih duduk-duduk, masih gempa di Palu. Akhirnya dia bilang sama si keponakan tante, punya gak kenalan yang cuma 1 lantai, saya udah gak tahan. Tante rumahnya sekitar situ. Dibawa ke rumah si tante itu. Dibawa pinjam toilet, tante saja tidak tinggal dalam rumah. Ke dalam rumah hanya ambil perlengkapan ya, yang masih taruh di dalam. Sama kalau ke toilet, sisanya di luar. Lagi jam makan siang, diajak makan. Diajak makan, namanya pemilik restoran. Sederhana pasti tetap enak toh. Begitu makan langsung bilang, kok enak ya tante. Mau balas budi ini si bapak. Tante besok sarapan ya, kami kepala proyek ada 20 orang. Tante bikin ya, bisa buat sarapan 20 orang. Oh ya bisa kata tante. Dibayar 20 orang. 20 orang belum selesai makan, semua orang bilang enak. Kisah nyata ini Bapak Ibu Saudara. Ditelepon lagi sama kepala proyek tante. Yang mandor belum kebagian, kepengen nyicip. Makan siang ya tante, 50 orang tambah 30. Kepala proyek dan mandor. Semua 50 orang bilang enak. Ditelepon lagi tante. Ini kepala seksi, kepala bidang belum makan. Pengen juga nyicipin. Makan malam ya tante, 150 orang. Wih udah mulai kebelenger nih saudara, 150 orang. Tante ini pejuang. Kalau orang lain, oh gak sanggup, gak mampu. Iya pokoknya iya dulu. Jangan banyak mikir ya. Kalau udah banyak mikir gak jadi perang kita ya. Kenapa nanti saudari baca ini. Kenapa orang banyak gak pergi perang? Banyak mikir. Suku Ruben kenapa gak berani volunteer maju perang? Kebanyakan mikir. Kalau kebanyakan mikir lihat apa? Situasi. Itulah pasti yang kita pikirkan. Tapi tante ini jalan terus 150 oke. 150 orang bilang semuanya enak banget. Ini memang lagi mau bidding. Tapi kalau gak ketemu tante, gak bakal bisa tante ditawarin bidding untuk kasih makan semua karyawan yang ada di sana. Tante kalau melihat kualitas tante ini masakan begini, ayo tante ikut bidding. Ikutlah tender, majukan tender. Dia kontak anaknya di Jakarta, udah balik ke Jakarta jemaat saya ini. Ayo coba mama kan gak ngerti, coba tolong bikinin ini katanya mau tender. Saudara, dia tante pemenang tender. 1 hari kasih makan per serving 3 kali makan per serving 500 orang. 1.500 orang. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Makanya saya semakin percaya. Walaupun mungkin gak langsung terima. Walaupun mungkin gak seperti tante ini. Tapi saya semakin diteguhkan dengan kesaksian. Kalau Tuhan maju perang. Bagian kita juga ikut maju. Tapi sebagai partner assist untuk melakukan pekerjaan baik. Orang lain lihat. Sekarang tante pindah ke Manado. Dia bangun restoran di Manado. Karena Palu belum aman. Terus saya tanya. Jadi tutup dong yang itu. Enggak. Koko saya yang nerusin. Jadi dua restoran saudara. Disitulah kita belajar. Tapi melalui siapa? Seorang wanita. Jadi jangan pernah anggap rendah dirimu. Amin. Engkau itu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kemampuanmu untuk maju itu luar biasa. Menerobos itu luar biasa. Kalau suami-suami hari ini lagi lemah. Jangan ikutan lemah. Amin. Bagian kita juga bukan menanduk dia. Ya. Walaupun kita kelihatan secara dari dalam Tuhan berkati kita. Tapi itu untuk assist dia. Untuk kita sama-sama maju. Dan kita satu keluarga diberkati. Dan ketika kita diberkati orang lain juga seperti tadi lebah. Diberkati dengan luar biasa. Saudara-saudariku diberkati. Siap to fight bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa.